Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Rasanya kita lumayan lama nih vakumnya ya, sejak sebulan yang lalu ya, Hilal ya. Sebulan yang lalu kita baru jumpa lagi sekarang, dan saat ini saya mengundang, sudah kedatangan Bro Fir Jamal yang dulu juga sudah menjadi bintang tamu di 2 podcast yang lalu ya. Kenapa saya undang lagi beliau? Karena ada beberapa fenomena yang biasa terjadi di pasar modal, tapi tahun lalu dan tahun ini tidak terjadi. Contohnya, tahun lalu di Desember tidak terjadi window dressing. Biasanya di tahun-tahun yang lain menjelang penutupan akhir tahun, harga saham biasanya meningkat signifikan. Namanya juga window dress ya, window dressing ya. Jadi dipercantik dulu gitu. Kemudian di Januari biasanya juga ada yang namanya Januari effect ya. Harga saham juga naik karena euforia baru tahun baru, kemudian investor dengan semangat tahun baru mereka mulai trading dan sehingga harga-harga saham cenderung naik gitu. Tapi itu juga tidak terjadi. Pertanyaannya, kenapa itu nggak terjadi? Apakah bandar atau market makernya lagi liburan? Atau Bro Fir kan Desember kan ke Harvard ya, ngambil short course ya. Yeah. Apa karena itu pasarnya jadi sepi? Saya nggak tahu, mungkin nanti Bro Fir bisa jelaskan gitu. Jadi terima kasih Bro Fir udah datang lagi. Jadi kita mulai dulu dari 2 pertanyaan itu. Kenapa sih di Desember nggak ada window dressing, kemudian Januari effect juga nggak terjadi gitu? Baik, window dressing itu adalah aksi mempercantik portfolio semua global fund manager, ya. Tetapi tahun lalu saya menulis di Instagram saya bahwa window dressing itu mereka mulai dari September, Oktober, November, Desember. Jadi semua bulan ber itu mereka sudah lakukan window dressing. Jadi mereka sebenarnya sudah melakukan early window dressing. Nah, artinya apa? Kalau mereka melakukannya early, artinya mereka itu udah cuan cukup banyak. Udah cuan cukup banyak. Jadi di akhir tahun Desember waktunya liburan aja. Dan mereka sudah jualan sebelum September itu udah jualan. Justru di September, Oktober, November, Desember itu mereka mulai pungut balik portfolio yang mereka udah exit ataupun mereka udah jual. Gitu. Nah, pada saat Januari orang bilang kok Januari efek? Nggak ada pengaruhnya Januari efek. Buat apa? Karena memang mereka udah cuan ya. Udah cuan juga, mereka udah pungut. Ya mungkin Januari masih kurang. Tambah lagi desas-desus 2023 gelap ataupun resesi, mereka sebenarnya menunggu momentum ini mendapatkan harga lebih murah lagi. Makanya di Januari itu nggak ada Januari efek. Kenapa? Mereka berharap roboh lagi. Ya, namanya juga global fund seperti itu kan, mereka juga sometimes jadi investor, sometimes jadi spekulan. Jadi melihat peluang yang ada bagi mereka. Jadi itu alasannya kenapa nggak ada window dressing dan January effect. Nah, dan tahun ini kan kita dikejutkan dengan gugurnya beberapa bank ya. Salah satunya Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika ya. Dan itu tentu saja berdampak ke pasar modal, tidak hanya di US tapi juga mungkin di kita kali. Nah, gimana Bro Fir melihat itu ya? Baik, di dunia orang mulai melihat pada saat akhir tahun lalu lah saya udah ngomong, apabila COVID recovery, bank akan suffer 2 tahun ke depan. Ternyata bukan suffer, malah collapse satu persatu. Itu kenapa tuh? Tapi kita harus lihat bank yang mana. Rata-rata semua investment banking yang kena seperti itu. Jadi seperti Silicon Valley, Signature, terus Credit Suisse-nya juga Credit Suisse yang investmentnya, JP Morgan. Apa bedanya retail banking dengan investment banking? Ya, investment ya mereka invest. Kebanyakan lagi mereka investnya di startup, unicorn, ya, dekakorn. Artinya underlying mereka itu kertas.
bukan aset yang absolut. Project ya. yang belum jelas gitu ya. Project ngecat langit kalau saya bilang ya. Jadi mereka invest sudah terlalu banyak di situ, keluarkan duit udah terlalu banyak. Nah, saat ekonomi baik, mereka nggak terpengaruh. Tapi pada saat ada sedikit saja gejolak, langsung terpengaruh cukup signifikan. Langsung kolaps. Bahkan sekelas Credit Suisse saja goyang. Ya. Jadi itulah penyebabnya basic investmentnya itu sendiri tidak kuat. Beda dengan BRI, Mandiri, BNI di Indonesia kebanyakan itu retail yang cukup kuat. BRI contohnya, UMKM itu sangat disiplin bayar cicilan kan. Nah, justru orang yang kena itu duitnya dipinjamin sama orang yang kaya. Orang kaya itu ya justru yang ngemplang ya. Ngemplang, justru dia pikir wah ini kalau 2 triliun saya ngemplang lari aja lah. Paling bersih-bersih masih dapat 1 T. Ambil aja aset saya kayak gitu. Nah, justru retail banking itu yang lebih kuat. Jadi kita sendiri Indonesia juga nggak usah terlalu khawatir dengan kejadian ini, malah kita melihat peluang yang banyak. Inflow fund pasti makin banyak masuk ke Indonesia karena Indonesia masih menjadi primadona di Asia, khususnya untuk pasar modal. Artinya kejatuhan bank-bank ya kayak Silicon Valley itu tidak banyak berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia dan pasar modal Indonesia. Profit. Enggak. Dan kita lihat ya, pasar modal di Indonesia sekarang tiap hari udah 10 T. 8, 10 T, ya udah back to normal lah. Kalau kemarin kan waktu COVID naik sampai 19, 21 T, itu kan anomali. Sekarang kalau kita lihat udah normal aja transaksinya. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran ya terhadap... Nggak perlu. Yang khawatir itu orang yang punya utang banyak. Yang nggak punya utang santai aja. Yang makan kita hidup bersahaja apa adanya ya santai aja, nggak perlu mikir. Yang stres itu yang punya utang banyak mau bayar pakai apa kan? Iya. Itu aja. Benar. Ya, kemudian ada lagi ungkapan kan, sebentar lagi kan bulan April habis itu Mei, kan ada istilah lagi tuh, sell in May and go away. Bagi para trader berlaku nggak sih ungkapan-ungkapan itu kayak tadi window dressing, kemudian January effect, kemudian ada sell in May and go away gitu? Oke, semua itu adalah propaganda di pasar. Yang masih valid menurut saya, buy on rumors, sell on news. Itu masih valid. Itu masih valid. Jadi kalau ada yang cerita-cerita rumors, sikat, beli. Nah, tapi kalau begitu udah cerita mau bagi dividen, cerita perusahaan bagus, mau akuisisi ini, mau bangun ini, jual. That's time for you to exit. Nah, tapi kalau yang kayak sell on May, go away, whatever, itu udah basi kalau menurut saya. Itu 10 tahun lalu. Itu masih dibawa terus sampai sekarang, saya bilang nggak ada, udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Jadi nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Kita fokus aja, kita ini mau jadi apa sih sebenarnya? Mau jadi day trader atau mau jadi investor? Kalau jadi investor ya beli simpan, udah. Nggak usah banyak mikir gitu. Cuma kebanyakan kita belinya itu pakai uang pinjam. Uang pinjam akhirnya dikejar-kejar gitu. Nah, jadi gimana menurut Bro Fir ini? Para trader ini harus gimana nih menghadapi situasi ekonomi yang mungkin tidak sebaik tahun-tahun yang lalu gitu, dengan kejatuhan bank-bank di Amerika dan sedikit banyak berpengaruh ke kita gitu. Pak Hamdi lihat ya, Bro Hamdi lihat sejak dulu kita berapa kali sih ngelewatin krisis? Aman-aman aja gitu. Aman aja. Tapi proses evolusi akan terjadi. Siapa yang akan bertahan di bursa, siapa yang akan hilang dari bursa. Jadi bursa itu punya evolusi yang sangat ketat. Mulai dari pengurusnya, pengurus IDX, OJK, otoritas, ke P, ke C, sampai ke titik bawah trader-trader. Itu evolusi akan terjadi. Jadi kita nggak usah pikirin aja. Trader ini nanti mati 1 tumbuh 1000. Jadi yang pergi, udahlah gua kapok, pergi, nggak mau main lagi, pergi. Yang datang banyak, tetap banyak. Sekarang udah 10 juta investor kan. Jadi proses seleksi alam akan terjadi. Nah, inilah yang nanti akan menghasilkan trader-trader baru yang handal.
Karena trader-trader baru yang handal itu tercipta atau jadi dari siklus. Saat saya dulu di 2008 merasakan turbulence yang cukup parah, bisa bertahan sampai hari ini. Jadi pesan saya kepada trader-trader muda, tetap konsisten untuk taking profit. Ini hanya dagang saham. Beli rendah, jual sedikit tinggi. Simple as that. Nah, jangan jual terlalu tinggi, jual sedikit tinggi. Itu konsep pedagang. Nah, cuma kadang ya susah. Modal 10 mau untung 100 juta kan sinting. Modal 100 juta ya untungnya paling berapa juta. Modal 1M baru untungnya puluhan juta sampai ratusan juta. Nah ini enggak, modal 5 juta, 10 juta, mau untung 100 juta, gila aja. Itu boleh, beli yang saham paling murah, tunggu nanti sekian ratus tahun lagi baru untung segitu, banyak. Banyak yang apa ya, kebanyakan minum obat tidur menurut saya. Jadi nggak realistis gitu. Karena apa? Banyak guru-guru saham yang itu nawarin yang untung 20%, untung 30%. Nah, kalau saya bilang 1% cuan bungkus, diketawain malah. Iya. Apaan dikit tuh amat satu gitu. dikit amat? Bukan dikitnya, karena uangmu yang dikit. Coba kalau uangmu 10 miliar 1%, berapa? Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang aliran-aliran sesat ini yang besok itu udah nggak ada lagi di bursa. Iya, dulu saya sering lihat iklan di Instagram tuh, gimana caranya 1M jadi 30M. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada, udah nggak ada, gone semua. Satu persatu udah mati udah. Mau gimana? Saya udah 20 tahun di bursa, saya ngajarin ilmu benar, bukan ilmu yang baru. Dia kan baru belajar, dan belajarnya pas COVID. Iya. Semua untung. Semua orang juga untung. Orang gila aja beli pasti untung. Karena udah pasti naik ya. Iya. Ya terus ya ini Senin itu kan sudah hari pedagang pertama di bulan April ya. Dan kita ingat sejak COVID itu kan ada PPKM, kemudian bursa membuat kebijakan salah satunya untuk ARB-ARA itu asimetris ya. Naiknya bisa sampai 35%, 25% atau 15%, tapi turunnya cuma 7%. Dan rencananya bursa akan mengembalikan ke simetris, walaupun itu secara bertahap, ya. Mungkin mulai dari 15 dulu di Juni, kemudian dikembalikan ke range yang simetris. Gimana Bro Fir melihat itu? Apakah itu info yang menarik bagi para trader atau gimana Bro Fir? Baik. ARA dan ARB itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia? Nggak ada di tempat lain. Artinya, bursa terlalu mengkhawatirkan para retail trader, para retail investor. Jadi kita ini dibuat kayak bayi. Oke, kamu masih bayi, masih belajar, naik sepeda, belajar sepeda, dikasih sepeda roda 4. Nah, itulah ARA ARB itu pakai sepeda roda 4. Nggak bakalan jatuh gitu. Nggak bakalan jatuh, paling gini-gini aja, goyang-goyang aja kan. Akhirnya, apa ya, kok tidak mendidik ujung-ujungnya. Nah, kemarin karena COVID, oke lah, kita takut mungkin di kesempatan itu banyak spekulan juga yang akan memanfaatkan kerontokan ataupun kejatuhan IHSG. Terus kita menjaga, oke. Tetapi kalau ARB-nya dibikin 7%, ARA-nya dibikin 50% aja. Oh, malah ditambahin ya? Ditambahin, supaya range-nya range itu untungnya gede gitu loh. Tapi Anda nggak bisa banting nih IHSG. IHSG saya jaga, IHSG saya kontrol. Tidak boleh you banting. Lu mau cuan-cuan aja gitu. So, jadi dari konteks perdagangan, orang akan merasa, oh, bursa membuat peluang orang untuk untung. Nah ini nggak dibuat 7. Akhirnya apa? Dibuatlah ARB berjilid-jilid. Nah, jadi kita lihat ARB 16 hari, 10 hari, 15 hari. Sama aja kan? Ya, 10 hari ya 70% juga kan? Tapi killing me softly gitu loh. Bunuhnya pelan. Killing me softly. Kalau kemarin langsung banting gitu kan. Kalau banting tuh orang langsung cepat sadar, Pak.
Tapi kalau killing me softly 7%. Oh, cuma Besok 7%. ARB lagi 7%. Orang besok pasti terbang. Oh besok pasti pullback 7. Lama-lama sadar udah 50%. Nah, jadi janganlah bursa ini terlalu intervensi lah. Kalau saya bilang arah ARB itu intervensi. Padahal tidak boleh di dalam undang-undang pasar modal mengintervensi pasar. So, jadi sebaiknya hapuskan aja arah ARB itu. Jangan mengkhawatirkan trader kita. Trader kita nih hebat. Bahkan di luar negeri, banyak trader-trader asing angkat tangan dengan trader kita. Dengan julukan, berani rugi, takut untung. Coba kalau udah untung 15% nggak dijual. Tapi kalau rugi, udah 70%, 80%, tahan terus. Tahan terus. Makanya berani rugi, takut untung. Kuat kok orang kita tuh. Mental judinya kuat. Jadi nggak usah terlalu bursa mengkhawatirkan. Nggak. Dari dulu juga nggak ada arah ARB hidup kok. Ya kan? Kalau saya bukti ya, Bro Hamdi bukti. Saya dulu di era yang nggak ada arah ARB. Hidup sampai sekarang. Yang mati ya tetap mati. Kan nggak mesti ada arah ARB gitu. Kira-kira itu. Artinya nggak ada perubahan perilaku trading untuk para trader ya, begitu dibuka nggak ada. Ya? Nggak ada. Bagi pelaku pasar ya, namanya dagang ya. Ilmu goreng saham itu simple. Ilmu bodoh kalau saya bilang. Loh, ilmu bodoh kayak gimana, Pak? Telan aja terus. Telan terus, kering, gulung sendiri. Nah, kita telan, terbang sendiri. Nah, cuma kalau nggak ada duit, ya nggak bisa ditelan kan. Ya, akhirnya baru 2 hari, 3 hari guyur kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu mengkhawatirkan trader kita. Trader kita itu udah kuat mental. Mereka sudah berani rugi. Iya, saya banyak pertanyaan sih di WA grup itu. Pak, ini kapan sih dikembaliin ke simetris? Jadi mereka sebetulnya menunggu. Sangat menunggu. Ke simetris. Jadi range pergerakan harganya kan jadi peluangnya lebih banyak dapat. Ya kalau 7% ya orang bodoh tutup mata aja, udah hari ini pasti rugi 7%. Dan dia merasa aman padahal bisa berjilid-jilid ya. Dia dibuai Ya. Keamanan, comfort zone. Cuma 7%. Besok turun, baru 14%. Tahu-tahu baru sadar itu udah 50%. Baru cut loss. Jadi nggak perlu ada perubahan strategi bagi ini. Nggak ada. Sama aja. Gitu. Sama aja. Saham terbang pasti ada yang ngikut. Saham itu harga murah dihina. Tapi begitu dia harganya tinggi pasti dikejar. Diburu semua orang. Diburu semua. Jadi nggak akan ada perubahan. Ini hanya ilmu, teknik, taktik dagang biasa. Beli murah, jual mahal ya. Jual sedikit mahal. Sedikit mahal. Jangan terlalu mahal. Itu jangan nunggu naiknya banyak lah. Sederhana sebetulnya, beli murah, jual sedikit mahal. Itu teman-teman pesan dari Bro Fir. Jadi nggak usah khawatir juga kalau turunnya lebih dari 7%, memang pasar begitu ya. Ya. Begitu. Nah, kemudian yang belakang juga jadi perhatian para investor atau trader, Bro Fir. Banyak IPO yang pada akhirnya sahamnya jadi gocap. Itu fenomena kenapa ya kok bisa gitu ya? Dan apa yang harus dilakukan oleh investor-investor yang sudah terlanjur masuk gitu? Ya. Saya sudah banyak mengupas ataupun ngomong di IG saya, kenapa fenomena itu terjadi. Ya. IPO sekarang poolingnya itu udah sampai 25%. Jadi kalau IPO 100 miliar, poolingnya aja udah 25 miliar. Kita tahu IPO itu dijual 2 mekanisme, fixed allotment dan pooling. Pooling 25%, 25M. H-2 sebelum pencet bel, emiten udah dapat 25M. Kalau saya tanya Pak Hamdi sebagai emiten, H-2 udah kantongin duit 25M, ting, udah bunyi nih. Terus pencet bel, tet. Pak Hamdi mau naikin, mau pungut lagi yang 25% udah laku itu.
Ya, mungkin kebanyakan nggak begitu. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Banyak orang berharap, berharap sikap generous dari emiten mau pungut balik saham yang udah laku di pasar. Nggak ada, Pak. Mau suruh bandar mana yang mau? Kalau tidak ada, dia nggak tahu berapa barang emiten. Kalau dia makan itu 25M, naik. Terus emitennya guyur, malah jualan, selesai. Ya kan? Jadi fenomenanya adalah perubahan pooling itu terlalu drastis. Dulu kan 1%. IPO 100M, yang laku cuma 1M di pooling. Akhirnya apa? 1M itu kan di rolling sana-sini. Akhirnya pasti saham terbang, itu gitu. terbang dengan sendirinya, kering gulung, naik sendiri. Nggak perlu digoreng, nggak perlu dinaikin, naik sendiri, Pak. Kenapa? Saham di pasar kering. Kalau sekarang pasar geletak, banjir semua, gimana? Nah, ini yang juga kita perlu melihat dari sisi regulasi. Apakah IPO di kita ini harus dipertahankan dengan sistem yang ada? Sehingga yang muncul over the counter. Over the counter itu apa? Kita IPO 30%, ya. 30% ke publik. Itu harus laku. Akhirnya kita mau masuk pasar nih. Contoh saya mau ke Majestic. Di Majestic saya mau jualan, tapi pasar Majestic bilang, syarat kamu mau jualan di pasar Majestic 30% itu harus laku. Akhirnya apa? Dia jualan di luar pasar kan? Dia jualan di luar pasar, pas hari hanya, oke bos, saya udah siap masuk pasar, monggo. Dia masuk pakai truk sampah. Masuk, teng, begitu masuk pasar, pencet bel, tet, lempar sampahnya. Yang makan retail kan? Nah, kita udah harus merubah IPO kita. Di luar negeri, kalau kita mau jual 30% di pasar, kita hanya perlu laku 2,5-5% pada saat book building. Kan kita udah ada eIPO. Nah, di eIPO itu lakunya berapa? Kalau lakunya hanya 5%, ya wis. IPO tetap jalan. Mereka laku 5%, nanti 25%-nya itu dia dikasih waktu untuk jual di secondary market 2 tahun. Kepada siapa? Block trader, kepada block investor, kepada private placement mereka, dan lain-lain. Apa saja, dikasih waktu 2 tahun. Jadi IPO itu sebenarnya cuma admin proses menurut saya. Admin proses, once you fulfill all the checklist, you list it. Sebagai syarat, ya ada 2%, 5% yang you siram ke pasar. Dapatlah, orang dapat lotre nih, dapat. Sisanya nggak laku. Nggak apa-apa. Nah kalau kita beda. Sejak IPO kita nggak boleh ngomong sama siapa. Ketahuan ngomong, batal IPO kita. Jadi kita mau IPO tapi nggak boleh roadshow. Nggak boleh jualan ya? Nggak boleh jualan. Nah nanti jualannya diizinkan menjual pada saat book building, yaitu pada saat sudah mendapat pra-efektif. Sedangkan dari pra-efektif ke efektif itu 5 hari. Saya mau tanya, 5 hari jualan 500M, siapa yang kuat? Saya udah kontak, yang namanya tuyul aja nggak sanggup. Tuyul aja nggak sanggup, jual 500M 5 hari. Bahkan, semua ilmu apa? Gunung Kemukus, Gunung Kawi, datang ke sana. Tanya, babi ngepet aja nggak kuat. Pak Fir, ampun, nggak sanggup kita jualan 500M 5 hari. Nggak sanggup, Pak. Nah, jadi kalau over the counter kayak begitu, ya jangan heran. IPO itu hanya sarana buang sampah. Karena jualan udah ada di truk sampah semua. Udah laku semua. Jadi umpamanya jualan buah, udah makan. Buahnya itu udah dinikmati. Jadi udah di truk sampah itu udah tinggal sampah. Nah, tinggal pencet bel, tet, buang. Langsung ARB. Gitu. ARB pasti. Kalau dulu orang bilang, wah itu saham-saham semua ARB semua. Lihat saham apa sekarang yang nggak ada ARB. Nah itu juga ada. Ya, terus terang ada yang ngomong aja nih. Pokoknya di bawah profil harganya gocap gitu. Itu paling bagus, Pak. Semua menuduh saya. Semua saham yang di bawah saya adalah gocap. Pakai logika. Saham yang paling banyak dipegang siapa, Pak? Emiten yang pegang. Jadi kalau emiten lepas 30%, confirm 1000% pasti gocap. Gitu ya. Pasti gocap.
Ya karena apa? Kita jualan sampah. Nah, cobalah kita duduk sama-sama dengan pelaku pasar ya, dinginkan kepala, jangan ngelihat saya kayak enemy gitu. Orang ngelihat saya kayak, wah ini kayak bandar, ini kelas bandit. Saya bukan bandit. Saya bisa tukar pikiran. Saya bisa memberikan alternatif pandangan yang best practice dilakukan di bursa lain. Banyak bursa minta saya, ya. Beberapa bursa minta saya memajukan bursanya. Kenapa? Tukar pikiran. Iya. Dan bursa kita juga kan anggota World Federation Exchange. Iya. Harusnya mudah, tinggal best practice aja, belajar studi banding dengan sesama bursa udah beres, Pak. Jadi Samsung IPO yang jadi gocap itu bukan ulah bandar ya. Karena itu kan diduga ini pasti bandarnya nih banting harga gitu. Pertama yang dituduh bandar. Kedua bandar pooling. Nah, ketiga terakhir saya dapat informasi kemarin, ternyata e-IPO, e-book building itu diawasi dan dikontrol oleh bursa. Means sekarang yang makan jualan pooling itu retail. Semua retail. Karena mereka merasa oke. Dan retail juga harus waspada. Kalau order 10 juta dikasih 15 juta, itu artinya barang itu nggak laku kan. Nah itu pasti udah hari-hari udah jadi sampah. Gitu. Jadi nggak mungkin bandar yang gocapin tuh nggak mungkin. Nggak mungkin bandar pooling. Sekarang bandar pooling beli 25M, 36M. Masa dalam waktu seminggu, 2 minggu dia udah exit? Masa dia cuma mau untung 5%, 10%? Nggak mungkin. Nggak make sense ya. Nggak make sense. Sangat nggak make sense. Jadi aturan e-IPO ini juga harus direview. Apakah benar? Nah, menurut saya tadi over the counter itu harus dipertimbangkan. Jangan menjual saham sebelum IPO dipaksakan harus laku semua. Nggak mungkin. Karena itu yang beredar gitu kan. Ini pasti ulah bandar nih mau banting dulu biar bisa dipungut di bawah gitu. Ngapain dia banting dulu? Ya, yang jelas kalau dia udah tarik tinggi baru dia banting lain. Pasti mau pungut balik. Nah, ya terus kan udah banyak yang udah memberikan contoh gocap. Jadi saran Bro Fir gimana tuh? Apa saran untuk investor yang ingin masuk di IPO gitu? Saran saya nggak usah masuk. Nggak usah masuk. Nggak usah masuk. Nggak usah masuk. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Tunggu. Hari pertama dia kemana? Minggu pertama dia kemana? Kalau dia udah terbangin, udah rontok, bagus perusahaannya, baru pungut. Nggak usah. Lebih baik main saham yang udah jalan di pasar kan? Ya, yang udah jelas, terbukti tiap hari trading 20%, trading 10%, 5%, udah jelas. Itu udah selesai urusan kemarinnya kan. Proses IPO-nya udah selesai. Daripada yang beli book building, nggak usah. Saran saya nggak usah beli. Nggak usah. Nggak usah. Jadi saya nggak pernah malah nyaranin orang beli. Tadi pagi ada follower saya follow up, Pak, bla 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 bla. Terus nanti ini kira-kira saham ini naik atau turun dulu, Pak? Saya bilang, semua IPO mau cari duit, bukan mau entertain pasar. Ya, jadi mereka bukan kayak Pak Tarno, mau prok, mau apa? Jadi badut, terus mau hibur kalian di pasar, nggak ada. Hari H dapat duit. Urusan lu mau maki apapun nggak peduli lagi mereka. Jadi saran saya, nggak usah beli. Mulai besok nggak usah beli saham IPO. Nah, kita lihat laku nggak? Laku nggak kalau? Ini sarannya ini nih. Iya, karena nanti dipikir saya nyaranin beli, wah dia pintar sekali ya, dia nyaranin beli, nanti dia yang banting. Gitu. Dia yang banting. Itu kan tuduhan ke bandar itu. Oh, kan? tuduhan itu. Saya dari 2005 sampai detik ini tuduhannya ya sama. Tapi apakah saya pernah marah? Santai aja. Gitu. Saya enggak pernah saya pikirin. Ngapain saya pikirin, ya? Tuhan aja kirim Nabi sampai 25, masih ada yang nggak percaya Tuhan sampai hari ini. Ya, jadi saya harap orang percaya sama saya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Yang penting istri saya, anak saya percaya, teman-teman dekat percaya, wes itu cukup, itu modal hidup. Ya, terus nah setelah IPO, ARB
berjilid-jilid, kemudian nyandar di 50, 2 tahun, nah itu kemudian di delist. Nanti nasib investor gimana itu? Apa yang harus di... Saya mau tanya, di Undang-Undang Pasar Modal itu ada yang namanya hukuman 10 tahun, denda 15 miliar. Itu pernah nggak diterapkan, dijalankan, dihukum untuk emiten-emiten yang tidak memenuhi janjinya di prospektus? ya. Nggak ada. Lah kalau nggak ada yang dihukum, nggak ada yang dipenjara, artinya ngegocapin itu wajar. Ambil duit, itu dapat duit. Ambil duit, dapat duit, kabur, geletak, dah. Tinggalin. Ya. Makanya di IG saya nulis, waktu mau IPO, mereka bilang, ini seperti anak kami, Pak. Kami perlakukan seperti anak kami. Yeah. Ngomongnya, begitu sudah gocap, nggak mau pakai duit dia, pungut. Tentu dia berlindung di Undang-Undang Pasar Modal. Loh, itu kan udah domain publik, Pak. Yeah. Kami tidak bisa intervensi Pasar. Ya. pasar. Bursa tahulah yang punya 30% itu siapa. Real publik atau emiten. Nah, so jadi saya selalu bilang sama emiten, jadilah emiten yang punya harga diri. Jadi kalau IPO-mu 150 miliar, 150 perak, 150 perak itu adalah harga dirimu. Kalau mau dagang di atas, 200, 300, dagang di situ. Guyur di situ. Jangan di 150 ke bawah gitu. Nah, tugas saya itu mengedukasi, memperlengkap literasi. Termasuk hari ini, sore ini, memperlengkap literasi. Ya, ini penting nih buat Tetapi, teman-teman investor nih. Ya. Apakah orang mau dengar? Enggak, Pak. Emiten udah dapat duit, udah kabur. Habis itu, tiba-tiba delisting. Nah, itu dia tuh. Nah, Investor retailnya gimana tuh? Nah. Nasib. delisting tiba-tiba delisting. Bahkan beberapa nggak tahu perusahaan itu delisting. Ya. Berapa banyak kerugian yang dialami oleh retail investor. Makanya saya pernah ngobrol dengan Bro Hamdi tentang praktek yang dilakukan di luar negeri, yaitu underdog watch minority shareholder. Underdog watch minority shareholder itu adalah aturan yang dibuat untuk minority shareholder, khususnya retail, supaya punya suara. Sekarang dalam RUPS, retail datang, itu kayak unyu-unyu aja, kayak bayi datang, datang, duduk, Dikasih makan. kasih makan, minum, tok, korum. Gini aja. Nggak bisa bersuara, nggak bisa komen, nggak bisa, karena lu nggak korum. Tapi dengan adanya underdog watch minority shareholder, retail investor itu punya wadah untuk bisa bicara. Untuk bisa berkomentar. Kenapa kinerja perusahaan ini gini? Kenapa harga sahamnya 50? Bisa ngomong. Baca itu underdog watch minority shareholder di Bursa Malaysia. Sangat jelas aturan itu. Di Amerika, di mana-mana. Di sini nggak ada. Retail ya dianggap jongos saja. Lu beli-beli, nggak usah banyak bicara. Untung cuan, bagus lu gosip cuan. Nah, udah gocap, tinggal maki aja tuh si Fir Jamal. Ini, saya mau kasih tahu loh. Anda maki-maki saya, tahu nggak? Saya malah dapat pahala. Malah dapat pahala. Karena itu semua fitnah semua yang nuduh ke saya. Yang gocapin emiten, yang dimaki bandarnya gila ya. Saya ini trader aja. Saya trading yang gerak aja. Ya, jadi underdog watch minority shareholder sudah penting untuk melindungi retail investor. Anda harus buat, para retail investor, Anda harus buat dan harus mendesak aturan ini harus ada di Indonesia. Kenapa? Prakteknya di luar negeri semua ada. Jadi Anda nggak datang ke RUPS itu cuma ngambil itu, goodie bag. Goodie bag dia. Makan, hahaha, ketok palu, udah nggak tahu perusahaan mau ngapain. Nah, kalau delisting, boleh ada delisting, tapi bayar dulu. Ini semua saham orang. Kemarin kan kamu jualan kecap nomor 1. Sekarang delisting main pergi aja kayak gitu. Itu yang terjadi kan. Itu yang terjadi. Dan sama investornya nggak tahu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana tugas bursa? Bursa harus seperti di Malaysia ya. Saya kasih masukan. Anda klik di Google PN17, PN17. PN17 itu perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress dikumpulkan oleh bursa, dijadikan satu klub. Apa masalahmu? Kita kasih
konsultasi jalan keluar. Oh, kami kurang duit, Pak. Oke, nih, saya kenalkan sama investor yang punya duit. Kayak gitu, Pak. Kumpulin yang bermasalah. Semua perusahaan gocap, kumpulin. Semua perusahaan yang bahkan yang nggak bisa bayar iuran tahunan bursa tuh banyak. Yeah. Terus gara-gara nggak bisa bayar iuran tahunan bursa yang cuma 100 juta, terus dia delisting. Terus yang korban ribuan orang. Ya kan nggak benar. Panggil, oke, ada, kumpulin, diumumkan. Inilah perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress. Inilah perusahaan-perusahaan yang sehat, tapi sahamnya nyender gocap. Apa yang bisa dikerjakan untuk ini? Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang Bro Fir singgung, emitennya sendiri yang tidak punya etikat baik, pokoknya gue yang penting dapat duit waktu IPO, udah habis itu. Nah, itu karakter kan? Nah, itu gimana? Nah, masih diapain tuh? Ya. Masukin penjara. Kan udah ada undang-undang pasar modalnya. Hukuman 10 tahun atau denda 15 miliar. Ada nggak law enforcement itu? Ini Indonesia akan jadi bursa yang paling besar. Kalau kita mau merubah ini semua. Suspend jangan lama-lama. Suspend tuh hitungan jam aja. Di Hong Kong itu saham terbang, dibiarin. Tek, suspend 1 jam. 1 jam kemudian buka. Besok lagi, terbang lagi 1 jam. 3 kali suspend 1 jam, baru suspend sesi 1 sesi. Habis itu 2 sesi. Habis itu baru suspend 1 hari full. Nah, ya, jadi edukasinya itu tetap jalan. Kan hanya memberikan message bahwa saham lu terbang tinggi, bursa nggak tidur, bursa tahu. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Oke, nanti udah banyak masukan ya dari Bro Fir terhadap ini ya, kondisi gimana caranya untuk melindungi investor retail. Banyak, Pak. Banyak. Malah kalau bursa panggil saya, Pak. Pak Fir, berapa banyak bandar di Indonesia? Saya tunjukin, Pak. Nama-namanya saya tahu semua. Gitu? Tinggal dibikin aturannya aja. Ya. Gampang, Pak. Saya memberikan pandangan alternatif yang berbeda. Itu penting untuk kemajuan bursa kita. Saya bulan Juni insya Allah umur 54, Pak. Dikit lagi saya udah ninggalin bursa, Pak. Loh, Pak Fir ninggalin, buat apa lagi, Pak? Saya udah kaya. Saya ninggalin bursa, nikmati hidup. Saya pengen umroh 3 bulan malah. Bukannya umroh sebulan. 3 bulan di Mekah. Nggak mikir kerjaan lagi. Terus pabrik air minum saya juga sudah menjadi pabrik air minum Utsman bin Affan, membagikan air minum gratis. Saya punya 17 mata air yang saya akan bagikan gratis. Saya udah nggak mikirin dunia lagi, Pak. Udah cukup. Saya mati nggak bawa apa-apa. Jadi, tapi saya pengen bursa ini maju. Jadi stop berpikir negatif tentang saya. Saya ini jauh lebih baik daripada bandit-bandit itu. Makanya buku saya yang kedua, Iblis dan Malaikat di Pasar Modal. Judulnya itu, Pak. Ada iblis dan malaikat. Nah, kita yang malaikat dibilang iblis, iblis dibilang malaikat. Nah, gitu. Ya, terus tahun depan kita udah mulai tahun politik atau pemilu. Ada nggak ya yang perlu disiapkan oleh para trader ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Perubahan strategi trading atau gimana? Tahun politik, tahun di mana volatilitasnya tinggi, tetapi uang yang masuk juga tinggi. Masih banyak. Masih banyak nyari duit juga kan? Banyak nyari duit. Iya. Jadi banyak mutarin duit ya. Dan kita kan tahu banyak duit-duit siluman di luar sana. Pada saat volatilitas tinggi, pasti uang-uang siluman itu masuk blending bersama uang yang benar. Artinya itu akan menggerakkan bursa menjadi katalis. Menjadi katalis kan? Menjadi katalis. Kenapa? Makin banyak inflow fund yang masuk. Nggak usah takut. Jadi nggak usah khawatir ya terhadap. Wah, nggak usah khawatir, Pak. Kita siapapun mau jadi presidennya, siapapun mau jadi menterinya, kalau kita malas tetap miskin. Iya. Jadi kita sendiri ya harus merubah diri kita sendiri. Kita ini udah bersyukur tinggal di Indonesia, negara yang paling enak di dunia. Iya. Iya, jadi kalau Anda udah jalan-jalan ke luar negeri, Anda akan sayang dan cinta tinggal di sini. Udah paling enak tinggal di sini. Iya. Ya, menarik nih obrolan dengan Bro Fir sore ini. Kita menjelang buka puasa ini. Ini sambil buka puasa ini. Sambil menunggu buka puasa nih. Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Banyak tuh teman-teman tadi masukan dari Bro Fir. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kemarin nggak ada
window dressing ternyata bandarnya udah window dress duluan gitu. Kemudian itu menjelaskan kenapa January effect juga tidak ada. Karena udah ngumpulin cuan nih jauh-jauh di bulan September, Oktober, November. Nah kemudian walaupun di Amerika sana ada kejatuhan beberapa bank, Silicon Valley dan Signature Bank, tapi Bro Fred juga bilang bahwa itu tidak perlu jadi kekhawatiran di pasar modal di kita, karena beda bisnisnya. Yang di sana yang bank-bank itu memberikan pembiayaan untuk investasi atau investment bank, sementara di kita lebih banyak ke retail, di mana which is retail kita begitu masif ya. UMKM kita aja udah berapa banyak gitu. Jadi itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Mungkin yang perlu dikhawatirkan itu hati-hati dalam membeli saham IPO ya, karena akhir-akhir ini kebanyakan terjun ke 50. Tadi Bro Fred bilang itu bukan ulah bandar, ternyata memang emitennya sendiri nggak jagain gitu. Nggak usah beli lagi. Baru nanti IPO jadi ini dong, seret dong kalau Bro Fred bilang jangan beli. Pasti laku kok. Pasti laku ya, pasti ada yang beli. Jadi itu teman-teman, obrolan kita sore ini menjelang buka puasa. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fir memberi pencerahan bagi teman-teman semua untuk menjalankan trading di hari-hari yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa.